الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi amal soleh itu Bapak Ibu dua kata yang berbeda makna. Amal itu sesuatu perbuatan. Soleh itu yang mampu menghantarkan ruhani dan jiwa kita itu kepada Allah. Jadi yang dikatakan amal soleh itu suatu amal, suatu perbuatan yang menghantarkan ruhani dan jiwa kita itu sampai kepada Allah. Kalaulah amal soleh itu mampu menghantarkan ruhani dan jiwa kita tuliko kepada Allah, tentu ada syaratnya Bapak Ibu. Apa syarat daripada amal soleh? Sebab kalau kurang salah satu daripada syarat itu, belum dikatakan namanya amal soleh, tetapi baru dikatakan namanya amal toleh. Sebatas mengerjakan perbuatan ibadah, tapi belum bernilai di hadapan Allah. Ini syaratnya Bapak Ibu. Syarat amal soleh itu yang pertama adalah ma'rifat. Yang kedua syaratnya adalah ikhlas. Yang ketiga sesuai dengan syariat. Ma'rifat, ikhlas, dan sesuai dengan syariat. Yang pertama, sebelum kita ini diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka yang pertama kali diwajibkan Allah itu kepada Nabi dan Rasul serta kepada umat ini adalah awaludin ma'rifatullah. Awal beragama itu wajib kita ini mengenal Allah Bapak Ibu. Kalau kita belum mengenal Allah, maka bagaimana kita akan menghadirkan hati dan rohani kita itu kepada Allah? Kalaupun kita mengenal Allah selama ini, boleh jadi baru sebatas mengenal nama, mengenal asma, mengenal tulisan, huruf alif lam lam ha, tapi kita belum mengenal diri yang punya nama. Ini yang Allah ingatkan kepada diri kita itu, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hamba-Ku, dia mengaku dia mengenal akan Aku, mengaku dia ingat akan Aku, mengaku dia menyembah akan Aku, tapi sayang kata Allah, yang disembahnya bukanlah Aku, akan tetapi yang disembah dan diingatnya adalah asma Allah, tulisan Allah, dan huruf Allah. Artinya apa? Apakah tulisan Allah itu yang dikatakan Allah? Apakah huruf Allah itu yang disebut Rabb? Apakah huruf alif lam lam ha itu yang dikatakan Tuhan? Kalaulah huruf Allah, lafaz Allah, tulisan Allah ini yang kita katakan Rabb, yang kita katakan Tuhan kita, lalu kita tanam dalam pikiran kita, kita hunjamkan dalam hati kita, itu yang kita bayangkan, itu yang kita imajinasikan, itu yang kita pikirkan, berarti kita telah menjadikan tulisan Allah dan asma Allah itu menjadi berhala di dalam pikiran dan hati kita ini. Kita sudah bertuhan dengan asma, lafaz, dan huruf, padahal Allah itu bukanlah tulisan, huruf, dan kata-kata. Maka disinilah kita wajib mengenal Allah sebelum ibadah dan ketaatan itu kita mesti tunaikan. Apa kata Rasul Bapak Ibu? Memberikan pemahaman kepada kita. Ada dua orang di antara umatku, dia sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya di dalam sholat sama, cara rukuknya di dalam sholat juga sama, cara iktidalnya sama, cara sujudnya sama, dan cara duduk serta salamnya sama. Akan tetapi kualitas sholat di antara mereka berdua itu bagaikan langit dengan bumi. Apa maksudnya itu Bapak Ibu?
sama kita waktu kita dalam masih anak-anak. Kita TK, kita SD, kita SMP. Berbeda nak cara perbuatan sholat kita Bapak Ibu? Berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk sampai sekarang. Tidak berbeda Bapak Ibu. Kenapa Nabi menjelaskan seperti itu? Cara perbuatan sholatnya sama, tapi kualitas sholat di antara mereka itu bagaikan langit dengan bumi. Itu maksudnya ada sholatnya yang ingat kepada Allah. Ada pula sholatnya itu tidak ingat kepada Allah. Ada sholatnya yang hadir jiwa dan rohaninya kepada Allah. Dan ada pula hati dan jiwanya itu tidak hadir kepada Allah. Inilah yang membedakan ibadah kita selama ini. Apakah kita mengenal Allah atau tidak? Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan menghadirkan rohani dan jiwa kita kepada Allah? Bagaimana kita akan ingat Allah? Padahal Allah katakan, wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mengingat akan Allah kalau kita belum mengenal akan dirinya? Contohlah Bapak Ibu, Ustadz punya teman di sekolah, ya. Kebetulan Ustadz ngajar di SMK 2 Bapak Ibu. Teman Ustadz ada namanya Bapak Budi namanya. Kira-kira Bapak Ibu bisa nak mengingat teman Ustadz yang namanya Budi itu? Kan namanya Ustadz kasih tahu tuh. Bisa nak mengingat Budi itu? Tentu tidak bisa. Yang kedua, kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya suami, istri, anak, cucu, dan menantu. Walaupun ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantu itu jauh dari kita di masjid ini, bisakah Bapak Ibu mengingat akan dirinya? Bisa. Apa sebabnya? Sudah kenal, sudah berjumpa, dan sudah menyaksikan. Kita baru bisa mengingat ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita, teman dan sahabat kita, apabila kita betul-betul telah mengenal, telah berjumpa, telah menyaksikan akan dirinya. Begitulah sebenarnya mengingatkan Allah. Kalau kita belum mengenal Allah, kalau kita belum liqo dengan Allah, kalau kita belum bermusyahadah dengan Allah, bagaimana hati ini akan bisa hadir dan ingat kepada Allah? Boleh jadi sholat yang kita lakukan menghayal. Ini Allah ingatkan dalam surah Al-Hijr. Buka surah Al-Hijr ayat 99 Bapak Ibu kalau tidak salah betul tuh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini bermain dalil kita nih. Wa'bud rabbaka, sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga betul-betul terbit di dalam rohanimu, terbit di dalam jiwamu suatu keyakinan. Berarti beribadah kepada Allah itu betul-betul yakin Bapak Ibu. Kalaulah beribadah kepada Allah itu betul-betul hati dan jiwa kita itu yakin, lalu apa yang dikatakan yakin? Yang dikatakan yakin menurut Nabi Bapak Ibu, bukan menurut awak, ada menurut Nabi. Yang dikatakan yakin itu kata Rasul, al-imanu kullu. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Berarti beribadah kepada Allah itu betul-betul terbit di dalam rohani dan jiwa kita itu suatu iman yang sempurna. Kalaulah beribadah itu mesti yakin iman yang sempurna. Lalu iman yang sempurna itu yang seperti apa kata Rasul? Iman yang sempurna itu kata Rasul, al-iman antuk minu bi ru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu betul-betul menyaksikan Allah itu betul-betul nyata, terang dan sejelas-jelasnya. Makanya Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maknanya secara hakiki sembahlah Rabbmu itu betul-betul kamu menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu.
Inilah yang dihantarkan oleh baginda Rasul kepada kita ini. Apa kata Rasul dalam sebuah hadis ihsan? Antak budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah olehmu Allah itu. Beribadahlah kepada Allah itu seolah-olah kamu menyaksikannya. Makna seolah-olah itu betul-betul kamu melihat dan menyaksikan Allah itu. Nyata, terang, dan jelas. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul. Apa kata Rasul kepada kita ini? Innakum satarawna rabbakum iyana. Kamu betul-betul menyaksikan Allah itu betul-betul nyata dan terang. Kalaulah mata ini mampu memandang yang nyata, maka Allah itu lebih nyata dibanding apa yang dilihat oleh mata. Kalaulah alam ini nyata, diri kita ini nyata, maka Allah itu lebih nyata dibandingkan nyatanya diri dan alam ini. Tapi bagaimana kita mampu memandang Allah yang maha nyata itu? Apa kata Rasul? Hadis Sahih Bukhari. Wa'lamu annakum lan tarah rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah olehmu wahai sahabatku, kamu tidak akan pernah bisa memandang Allah yang maha nyata itu. Walaupun Allah maha nyata, walaupun Allah itu maha wujud dan terang, kamu tidak akan pernah bisa memandangnya hatta tamutu, sehingga kamu betul-betul mengalami namanya mati. Rupanya Bapak Ibu, baru kita bisa memandang Allah yang nyata daripada alam dan nyata daripada diri kita itu apabila kita betul-betul telah mengalami namanya proses mati. Namanya Bapak Ibu berhenti jadi orang. Kalau namu berhenti orang, bisa nyawa memandang Allah. Kalau Nabi mengatakan mesti mati syarat untuk mengenal, melihat dan menyaksikan Allah, mati yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasul? Apakah mati habisnya usia umur atau mati di dalam hidup? Ini yang diingatkan oleh Rasul. Mutu qabla antamutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Apa maksudnya matikan diri sebelum habisnya umur? Mati sebelum ajal. Maksudnya kata Rasul, matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang ada. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang melihat. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang mendengar. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Kalau sudah mati akan keakuan diri kita, yang merasa diri kita ini yang wujud, yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Ketika itulah kamu mampu memandang akan kewujudan Allah, bahwa Allah lah yang sebenar-benarnya wujud. Kalau Allah yang sebenar-benarnya wujud, wujudnya secara mutlak, maka dialah yang sebenar-benarnya yang hidup itu. Dialah sebenar-benarnya yang melihat itu. Dialah yang sebenar-benarnya mendengar. Dialah yang sebenar-benarnya berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak itu. Disitulah kita bisa baru melihat, baru menyaksikan akan Allah yang maha nyata itu, Bapak Ibu. Baru kita sadar dan mengerti bahwa diri kita di hadapan Allah, diri yang la haula wala quwata illa billah. Tidak ada sebesar zarah pun kita ini yang wujud. Tidak ada sebesar zarah pun kita ini yang bersifat melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, melainkan hanya Allah semata-mata. Kalaulah sudah mati akan wujud rasa keakuan diri kita, disitulah kita bisa mengenal akan Allah. Makanya mengenal Allah itu mesti senter dan tilik ke dalam diri. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalalan baidah. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, pasti dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Dia tidak akan pernah menjumpai dan menemui akan Allah itu yang betul-betul nyata dan wujud pada dirinya ini. Maka tiliklah ke dalam diri ini. Makanya orang-orang arif billah, Bapak Ibu, selalu
mengkiaskan perkataan ini supaya kita mampu menilik ke dalam diri ini. Baco alam pada diri, baco diri di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri, di dalam rahasia diri itulah aku wujud nyata berdiri dengan sendirinya. Makanya Allah ajak kita ini berpikir, awalam yarul insanu, kenapa manusia tidak mau memikirkan aku yang wujud dan nyata pada dirinya, kata Allah. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Kalau kita mau memahami dan memikirkan akan rahasia wujud keadilan diri kita ini, disitulah kita mampu mengenal akan wujud kebesaran Allah yang sempurna dan nyata pada diri kita ini. Sadar kita bahwa diri kita di hadapan Allah, diri yang la haula wala quwata illa billah. Sama seperti Bapak Ibu, ikan mencari air Bapak Ibu. Waktu kita masih ada 15 menit. Ya. Ikan ini Bapak Ibu, sudah 7 hari Bapak Ibu mencari air, ya. Lalu dia juga belum berjumpa dengan air yang dia cari itu. Pada saat itu Bapak Ibu, terlihatlah oleh temannya tunggul kayu yang ada di dalam air itu. Ini ilustrasi untuk menghantarkan kita. Lalu ketika itu tunggul kayu pun bertanya kepada sahabatnya ikan, wahai saudaraku ikan, apa sebenarnya engkau cari selama ini? Sudah 7 hari aku memperhatikan dirimu, seolah-olah bahasa tubuhmu ada sesuatu yang engkau cari. Apa kata ikan tadi? Wahai sahabatku tunggul kayu, memang benar. 7 hari aku mondar-mandir, hilir mudik, aku ingin mencari dan menemui air. Tapi air yang aku cari dan aku temui itu tak kunjung bersobok, tak kunjung berjumpa. Maka tunggul kayu tadi itu senyum. Ketika dia senyum, lalu dia pun berkomentar, wahai saudaraku ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air, hendaklah kamu ikrok ke dalam diri, bertafakur ke dalam diri, berwukuf ke dalam diri, beruzlah ke dalam diri, bertahanus ke dalam diri, bersuluk ke dalam diri. Mulai hari ini, detik ini, jangan kamu mondar-mandir, jangan kamu hilir mudik, tetaplah kamu ikrok center ke dalam dirimu. Insya Allah air yang kamu cari selama ini pasti kamu akan menemuinya. Baiklah saudaraku tunggul kayu, mulai hari ini, detik ini, saya tidak kemana-mana, saya akan menilik dan berwukuf ke dalam diri. Rupanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dia ikrok menilik ke dalam diri, disitulah ikan itu betul-betul kaget Bapak Ibu. Rupanya air yang dicari selama ini tidak di mana-mana, karena dia sudah berada di dalam air selama ini. Untuk mengenal dan menemui Allah, jangan pergi betapa kemana-mana, jangan pergi ke gua-gua, ke gunung-gunung ini mencari dan menemui Tuhan. Tapi untuk mengenal dan menemui Allah itu ikrok center ke dalam diri ini. Ini yang Allah jelaskan kepada diri kita ini. Sanurihim ayatina fil apa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan alamat kami, tanda-tanda kewujudan kami pada sekalian alam, dan kami juga telah melihatkan, telah menunjukkan alamat kami pada dirimu, supaya kamu betul-betul mampu menemui aku, menemui kami, bahwa kami ini wujud dan nyata daripada dirimu. Rupanya untuk mengenal, untuk mencari dan menemui akan rahasia Allah itu, cari dan temuilah ke dalam diri ini, supaya kita tahu siapa diri kita ini yang sebenarnya. Kalau kita tidak mengenal Allah dan tidak mengenal siapa diri kita ini, maka kita ini dikatakan namanya jahil murakab. Bersusun 2 kebodohan pada diri, bodoh terhadap diri, tidak mengenal siapa diri, dan bodoh terhadap Allah, tidak mengenal siapa Rabb dan Tuhannya. Maka wajib kita mesti bermakrifat mengenal akan Allah itu, supaya hati kita ini betul-betul hadir ingat akan Allah. Yang kedua kata Rasul, kalau kita belum mampu pada makom tauhid, belum mampu kita duduk pada makom musyahadah, turun kita pada makom raqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarha. Kalau kamu belum mampu memandang dan menyaksikan Allah yang wujud pada dirimu, maka rasakan di dalam hatimu, instalkan rohanimu, hidupkan jiwamu, rasakan akan kehadiran Allah itu betul-betul hampir dengan dirimu.
bahwa Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu berserta kamu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Di mana ada aku, di situ nyatanya Allah itu. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ditanya Bapak Ibu, ya Rasul, apakah Allah itu jauh ya Rasul? Atau Allah itu dekat ya Rasul? Nabi tak pernah mandai-mandai Bapak Ibu. Ya, Nabi itu dijelaskan Allah tentang rasa dirinya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara, berbuat dan bersikap berdasarkan dorongan nafsunya, akan tetapi Nabi itu berbuat, bercakap dan berbuat sesuai dengan wahyu yang diwahyukan Allah itu pada dirinya. Ketika itu turunlah perintah Allah menjelaskan tentang jawaban dari sebuah pertanyaan sahabat itu. Apa kata Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila ada umatmu bertanya kepada engkau tentang aku, apa aku jauh atau aku dekat? Katakan kepada dia, hai Muhammad, sesungguhnya aku itu adalah dekat. Allah tak jauh, dekat. Ya Rasul, kalau memang Allah itu dekat ya Rasul, tidak jauh, lalu dekat bagaimana Allah itu ya Rasulullah? Lalu turun lagi perintah Allah menjelaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat dengan dirinya dibandingkan dekatnya urat nadinya itu pada tengkuk lehernya. Kalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat Bapak Ibu, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih ini. Kalaulah rasa itu dekat pada diri kita, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu pada diri kita. Kalaulah hidup itu dekat pada diri kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya hidup itu pada diri kita. Tapi kenapa kita tidak mampu memahaminya? Disinilah kita mesti belajar tauhid, supaya ibadah kita itu ada ruhnya, ibadah kita itu ada jiwanya, ibadah kita itu betul-betul ada nyawanya. Ruhnya ibadah, jiwanya ibadah, napasnya ibadah, itu tiada lain adalah mengenal akan Allah itu. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, tinggal waktu 5 menit. Setelah kita mengenal Allah, syarat amal soleh itu mesti ikhlas. Ikhlas itu Bapak Ibu, apapun ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan jangan digantungkan pada ingatan kita. Apapun ibadah dan ketaatan yang kita lakukan jangan diikat pada lisan kita. Apa maksudnya? Kalau ibadah kita gantungkan dalam ingatan kita, pasti kita akan mengingat-ingatnya. Kalau ibadah itu kita ikat pada lisan kita, pasti kita akan menyebut-nyebutnya. Pada saat kita mengingat-ingat ibadah kita dan menyebut-nyebutnya, maka disitulah muncul nanti namanya ujub. Ujub itu akan memunculkan namanya nanti riya. Riya itulah yang akan menzahirkan namanya takbur itu. Sedangkan Nabi katakan apa? Al-hasad takul hasanat kama takul narul hatab. Sifat hasad, sifat dengki, sifat takbur, sifat ujub yang ada pada diri kita, itu akan menghancurkan, memakan amal ibadah dan ketaatan kita seperti api memakan kayu bakar. Jadi yang ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu seluruh ibadah dan ketaatan kita itu sandarkan kepada Allah. Maknanya kalau ibadah kita telah disandarkan kepada Allah, jangan kita tawar-menawar dengan Allah. Beribadah itu jangan hitung-hitungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Jangan kita bernegosiasi dengan Tuhan. Ya. Betul-betul ibadah yang kita lakukan itu lurus niat dan iktikadnya itu kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, seorang wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika beliau masuk ke masjid akan memberikan namanya fatwa, pada saat itu dilihatnya ada yang sholat, ada juga yang membaca Al-Quran, ada juga yang sedang berzikir. Beliau belum memberikan nasihat, kata-kata hikmah. Setelah mereka tadi selesai sholatnya, selesai membaca Al-Qurannya, selesai zikirnya, baru beliau memberikan fatwa. Apa kata beliau? Tuhannya orang yang sholat, Tuhannya yang orang yang sedang baca Al-Quran, Tuhannya orang yang sedang berzikir ada di bawah telapak kakiku.
Apa maksudnya? Ketika itu diambilnya Bapak Ibu, rupanya betelapak kakinya itu ada uang dinar. Tuhan yang orang yang sholat nih, dinar nih. Tuhan yang baca Al-Quran nih, uang dinar nih. Tuhan yang orang yang berzikir nih, dinar. Itu maknanya. Apabila ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, kita sandarkan kepada sesuatu selain pada Allah, maka itulah yang menjadi sembahan kita. Itu maknanya. Siapa yang beribadah untuk mengharap-harap pahala dan sorga, maka pahala dan sorga itulah menjadi sembahannya. Pahala dan sorga itulah menjadi Tuhannya. Sementara Allah hanya sebagai wasilah untuk menghantarkan hajat dan niatnya untuk mendapatkan sorga dan pahala. Ini hati-hati. Makanya Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan hamba-Ku beribadah kepadaku, melainkan betul-betul sempurna ikhlasnya kepada Aku. Kita ada komitmen Bapak Ibu. Di dalam sholat tadi, ketika kita selesai takbiratul ihram, kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini kata mulut, itu kata hati. Tapi ketika berjalan sholat tadi Bapak Ibu, yang namanya iblis dan setan itu akan dibelokkannya niat kita Bapak Ibu, ya. Disitulah ibadah kita tadi tidak lagi murni kepada Allah. Contoh saja Bapak Ibu, ada enggak orang beribadah itu ingin mendapatkan hikmah? Ada. Hikmah itu untuk Allah, itu untuk kita. Ada enggak orang beribadah itu untuk mendapatkan fadilah? Ada. Fadilah itu untuk Allah, itu untuk kita. Adakah orang beribadah untuk mengharapkan surga dan pahala? Ada. Surga dan pahala itu untuk Allah, itu untuk kita. Untuk kita. Yang maya untuk Tuhan Bapak Ibu. Yang maya untuk Allah lain. Tadilah bersampaikan, solatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Rupanya ibadah yang kita kerjakan untuk mendapatkan pahala itu untuk kita juga, baru surga untuk kita juga dulu, hikmah fadilah untuk kita juga, baru ayam mana yang untuk Allah lagi. Ini yang mesti pahami. Makanya Robiatul Al-Adawiyah, penutup Bapak Ibu, seorang tokoh sufi yang mewakili kaum ibu-ibu, ketika beliau berjalan di tengah pasar, ya, dia membawa obor, ya, di tangan kirinya dan satu ember di tangan kanannya. Lalu ditanya oleh masyarakat, wahai Robi'ah, apa yang engkau bawa itu? Aku bawa obor di tangan kiriku dan aku bawa ember di tangan kananku. Ini, kata beliau, ember yang berisi air di tangan kananku ini tujuannya aku ingin memadamkan api neraka. Mungkin rasanya Bapak Ibu, seember air itu bisa memadamkan api neraka. Ini bahasa rasa, bahasa kolbu. Apa maksudnya? Aku bawa seember air di tangan kananku ini, aku ingin memadamkan api neraka supaya orang beribadah, ya, tidak lagi takut kena neraka, azab dan siksa. Makanya aku padamkan. Obor yang aku bawa di tangan kiriku ini, aku ingin membakar sorga supaya orang beribadah tidak lagi harap akan sorga. Itu maknanya. Kalaulah sorga telah dibakar, api neraka telah dipadamkan, itu maknanya supaya ibadah kita itu betul-betul murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita itu betul-betul kita sandarkan kepada Allah. Sebab kalau kita beribadah bukan karena Allahnya, karena surganya, karena pahalanya, karena hikmahnya, maka surga, pahala, hikmah dan fadilah itulah yang menjadi sembahan kita, yang menjadi Tuhan kita. Sementara Allah hanyalah sebagai wasilah saja bagi kita untuk mendapatkan itu semua. Ini yang mesti kita pahami. Ini yang disebut namanya syirik. La in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalaulah kamu berbuat syirik dari setiap ibadah yang kamu lakukan, la yahbatanna amaluka, maka aku batalkan seluruh amalmu, wa la takunanna minal khasirin, kamu termasuk orang rugi dan celaka. Ini yang Ustaz bilang tadi, takicu dan tarang. Kita mengira dan menyangka kita telah beramal, padahal kita belum melakukan amal soleh dalam pandangan dan pengakuan Tuhan. Rupanya ikhlas itu Bapak Ibu, kesimpulannya, ikhlas itu tidak lagi terpandang dan tertilik akan rasa keakuan diri kita ini yang beramal. Kalau masih nampak keakuan diri kita yang merasa diri kita beramal,
wujuduka zanbun, adanya keakuan dirimu itu adalah dosa. Itu yang dikatakan namanya najis batin. Najis batin itu tidak pernah bisa dibersihkan dengan air sumur, air yang di masjid nih. Tidak bisa dibersihkan dengan 7 samudra, 7 lautan. Tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau najis zahir bisa dibersihkan dengan air sumur, tapi najis batin nggak pernah bisa. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum. Bunuh dirimu, itulah sebaik-baiknya cara membersihkan najis batin itu. Itulah taubat yang diterima. Apa maksudnya bunuh diri? Bunuh keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud, itu ya bunuh. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu yang melihat itu. Kalau sudah kita bunuh akan keakuan diri kita yang merasa diri yang wujud, merasa diri kita yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan hidup, disitulah diri kita itu betul-betul terlepas daripada junub batin. Makanya Allah katakan apa? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltu wa nadiyatahu. Sesungguhnya hambaku, apabila dia telah aku cintai, aku jadikan dia menjadi waliku, aku angkat dia menjadi kekasihku, maka aku bunuh dirinya. Apabila telah aku bunuh dirinya, maka aku pengganti daripada dirinya. Maka kesempurnaan mati adalah hidup. Kesempurnaan tiada itu adalah wujud. Kesempurnaan buta adalah melihat. Kesempurnaan tuli adalah mendengar. Kesempurnaan bisu itu adalah berkata. Kesempurnaan bodoh mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa adalah kudat dan iradat. Siapa sebenarnya yang hidup? Siapa sebenarnya wujud? Yang sebenar wujud dan hidup itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah mengatakan wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang merasa diri engkau yang solat ya Muhammad, yang merasa diri engkau yang berdiri ruku dan sujud. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang solat itu. Inilah mesti kita pahami, yang tidak boleh kita ingkari Bapak Ibu. Namun kaji ini tidak cukup sebatas di sini Bapak Ibu. Tak bisa kita memahami kaji itu dengan waktu yang 30 menit ini. Ustaz takut nanti salah Bapak Ibu mengambil pemahamannya. Makanya tidak Ustaz dalami maknanya karena waktu kita terbatas. Dan yang terakhir, ibadah yang beramal soleh itu, yang terakhir, kerjakanlah ibadah itu betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi katakan apa? Man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan aku, maka amal ibadahnya itu adalah tertolak. Kesimpulannya Bapak Ibu, syarat ini adalah memberikan pemahaman kepada kita. Kalau kita ingin melakukan suatu amal yang diterima oleh Allah, amal yang soleh, maka hendaklah jalan pertamanya kenali Allah, ikhlas, dan hendaklah sesuai dengan syariatnya yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau ada waktu kita mau bertanya satu orang sebelum ditutup, silakan Pak. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.